Ada fenomena di Indonesia akhir-akhir ini #kabur aja dulu. Menurut saya fenomena sosial ini menarik untuk dibicarakan terutama di episode ini, karena hal ini bisa menjadikan kita, eee, manusia yang lebih baik. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang #kabur aja dulu gitu ya. Nah, kabur aja dulu ini adalah sebuah gerakan atau argumentasi sosial di media sosial untuk pindah ke luar negeri dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, masa depan yang lebih pasti. Karena apa? Karena #kabur aja dulu ini berpikir bahwa pemerintahan kita sekarang ini tidak baik dan pemerintahan kita ini tidak bisa memberikan jaminan masa depan yang baik gitu ya. Sebenarnya di dalam stoikisme, masa depan itu tidak ada yang pasti gitu ya. Masa depan itu adalah sebuah misteri gitu ya. Mau kemanapun kamu pergi, masa depan itu tidak ada yang pasti. Dan ketika kita mempelajari sejarah, maka pemerintahan yang kita pikir itu tidak baik, itu adalah hal yang sudah biasa terulang di dalam sejarah, di dalam cerita sejarah gitu ya. Dari zaman Athena gitu ya, dari zaman kota pemerintahan Athena sampai Roma, sampai Amerika, sampai Indonesia pun sama, sejarah itu berulang. Sebenarnya yang harus kita lihat itu adalah bukan bagaimana sebuah pemerintah mengelola negaranya, tetapi bagaimana kita mengelola keinginan kita, gitu ya. Bagaimana kita mengelola, judgement kita terhadap masa depan, terhadap takdir, gitu ya. Dan ketika kita berbicara stoikisme yang tadi saya bilang, sebenarnya masa depan itu tidak ada yang pasti. Yang pasti itu adalah action kita pada saat ini. Apa yang kita lakukan pada saat ini. Yang kita lakukan pada saat ini adalah mengkritik gitu ya. Kan kabur aja dulu ini adalah sebuah gerakan ketidakpuasan kita dan menyalahkan orang lain terhadap ketidakbahagiaan kita. Tetapi dalam stoikisme itu tidak rasional karena ketidakbahagiaan itu adalah sebuah pilihan. Ketidakbahagiaan itu adalah pilihan hidup kita, gitu ya. Dalam, bukunya Letter of Stoic, Seneca menjelaskan, atau mengutip kata-kata dari Epicurus yang dia itu adalah seorang filsuf dari Epicureans. Jadi, dia itu menyetujui apa yang Epicurus bilang. Epicurus itu bilang bahwa cheerful poverty gitu ya, cheerful poverty. Ketika when we are cheerful, is not poverty, is just cheerful gitu ya. Cheerful poverty itu dalam bahasa Indonesianya itu adalah kemiskinan yang bahagia gitu ya. Ketika kita bahagia, ya kita tidak miskin, kita bahagia saja gitu ya. Dan dalam stoikisme pun kita banyak sekali menjelaskan atau berbicara tentang arti uang gitu ya. Uang itu kan tidak berada di dalam kendali kita dan uang itu bisa kita artikan apapun gitu ya. Dan, apa namanya, orang kaya dan orang miskin atau perbedaan orang kaya dan perbedaan orang miskin itu adalah, hanya
jumlah uangnya saja gitu ya, bukan kebahagiaannya, bukan. Karena orang kaya, orang miskin itu kan, miskin itu kita pikir gitu ya, kita tidak bahagia, dan orang kaya itu bahagia. Tetapi ketika kita melihat sebuah kebenaran yang lainnya, yang Epicurus bilang cheerful poverty gitu ya, ketika kita bahagia, kita itu tidak miskin, ya kita bahagia saja. Maka itu yang harus kita tekankan gitu, yang harus kita kita pikirkan bahwa kebahagiaan itu adalah pilihan. Mau punya uang, mau tidak punya uang, ketika kita bahagia, ya kita bahagia saja, gitu ya. Kita itu kan merasa kecewa, merasa marah terhadap pemerintah karena kita itu menggantungkan hidup kita itu kepada pemerintah. Tetapi sebenarnya kehidupan kita itu harus harus digantungkan oleh pilihan-pilihan kita. Bukan pilihan-pilihan pemerintah, bukan. Kita itu hidup memang di Indonesia, dan Indonesia itu memiliki pemerintah, dan kita itu tahu bahwa pemerintah itu memiliki fungsi untuk mensejahterakan masyarakatnya. Tetapi ketika kita ingin sejahtera gitu ya, kita tidak mungkin menyuruh orang mensejahterakan kita. Ketika kita ingin sejahtera, maka yang harus kita lakukan adalah menyuruh diri kita untuk mensejahterakan diri kita sendiri. Jadi kata Epictetus pun gitu ya, ketika kita ingin bahagia, maka kita harus berlatih untuk bahagia untuk diri kita. Bukan untuk membahagiakan orang lain, atau bukan menyuruh orang lain membahagiakan kita. Gitu ya. Sama seperti halnya artis atau pelukis gitu ya. Ketika dia ingin lukisannya bagus, kan dia berlatih untuk melukis, untuk apa namanya? mengambil keputusan warna apa yang harus dia taruh di atas kanvasnya kan ya. Gambar apa yang harus dia gambar di atas kanvasnya gitu, agar lukisannya itu baik, agar lukisannya bagus menurut dirinya. Kan dia terus melukis, terus berlatih untuk melukis, terus berlatih untuk melakukan atau memutuskan warna apa atau gambar apa yang harus dia lukis. Bukan menyuruh orang untuk melukis lukisannya, bukan. Gitu ya, ketika kita menyuruh orang untuk mensejahterakan kita, maka itu adalah hal yang lucu, hal yang tidak rasional. Gitu ya. Dan dari dulu pun saya bilang tadi, pemerintah itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita mensejahterakan diri kita sendiri, membahagiakan diri kita sendiri, membahagiakan keluarga yang kita miliki sekarang ini. Gitu ya. Dan tentu saja kita itu harus bersyukur dengan apa yang kita miliki, karena kata Epictetus itu kita tidak mungkin bahagia dengan hal yang belum kita miliki. Yang berarti ya kita mau tidak mau, ketika kita berbicara stoikisme, kita harus bahagia dengan apa yang kita miliki. Gitu ya. Kita di Indonesia harus berjuang untuk mendapatkan kehidupan. Dan ketika kita pindah, misalkan kita bayangkan pindah ke luar negeri itu bisa mendapatkan hidup yang lebih baik kan. Tetapi ketika kita pindah ke luar negeri, sama, kita pun harus berjuang untuk mendapatkan kehidupan. Tidak ada pemerintah yang menyuapi rakyatnya gitu ya untuk hidup mereka, tidak ada. Yang pemerintah lakukan adalah melakukan bisnis di dalam pemerintah. Maksudnya yang mereka lakukan adalah ya melakukan pekerjaan mereka sebagai pemerintah. Gitu ya. Fokus mereka itu kan memerintah, gitu ya. Melakukan fungsi pemerintah lah, gitulah. Bukannya tidak
eh, fokus mereka itu kan tidak membuat tidak menyuapi rakyatnya ya, tetapi memastikan rakyatnya itu baik menurut mereka masing-masing. Tetapi kan kita itu secara individu memiliki standar kebahagiaannya masing-masing gitu ya. Dan standar kebahagiaan itu berada di dalam kendali kita. Yang bisa memenuhi standar kebahagiaan itu hanya kita. Hanya kita. Dan bersyukur adalah salah satunya. Mencintai takdir adalah satu-satunya. Gitu ya. Bukan berarti kita tidak boleh atau tidak bisa pindah ke luar negeri, silakan saja. Tetapi yang harus kita ingat adalah mau di Indonesia, mau di luar negeri, kita itu harus sama-sama berjuang untuk menghidupi hidup kita, untuk mendapatkan kehidupan yang kita inginkan. Kita itu harus berjuang dimanapun kita hidup. Saya pun sama sekarang gitu ya. Saya berjuang, saya hidup, saya bekerja gitu ya. Saya kadang tidak punya uang, kadang tidak bahagia, kadang bahagia gitu ya. Dan itu tidak menunjukkan bahwa pemerintah di Amerika itu baik atau jelek, bukan. Tetapi itu adalah tentang effort yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan setiap hari untuk memenuhi keinginan kita untuk hidup yang baik. Gitu. Jadi ketika kita berpikir bahwa pemerintah negara lain itu lebih baik atau negara lain itu menawarkan kehidupan yang lebih baik, itu tidak rasional gitu ya. Tidak rasional. Yang harus kita lakukan adalah yang ada di dalam kendali kita adalah memenuhi kehidupan yang kita inginkan. Dengan apa? Dengan tidak memilih pekerjaan misalkan. Toh kita tahu bahwa pemerintah kita itu tidak menyediakan lowongan pekerjaan misalkan atau lapangan pekerjaan, tetapi kan kita itu memiliki kendali atas apa yang ingin kita lakukan. Ketika pekerjaan yang kita inginkan itu tidak ada, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan pekerjaan yang tersedia gitu ya. Yang tersedia yang bisa menghidupi keluarga kita, yang bisa menghidupi kita, yang bisa menghasilkan uang, yang bisa membeli beras gitu ya, membeli makanan gitu ya. Dan semuanya itu berada di dalam kendali kita, bukan berada di dalam kendali pemerintah. Gitu ya. Jadi memang filsafat stoikisme ini adalah filsafat yang harus kita pahami sebagai filsafat yang mengingatkan diri kita bahwa satu-satunya yang bisa membuat kita bahagia, satu-satunya yang bisa membuat saya bahagia adalah diri saya sendiri. Dengan apa? Dengan pilihan-pilihan yang kita lakukan setiap hari. Gitu ya. Bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan pemerintah, bukan menyalahkan orang tua, bukan menyalahkan guru atas ketidakmampuan kita untuk mendapatkan hidup yang layak gitu ya. Bukan salah siapa-siapa, tetapi yang salah adalah, yang harus kita perbaiki adalah effort kita, judgement kita terhadap sesuatu. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.